Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bahan bakar dan teknologi pembakaran berdasarkan kimia. Jadi yang pertama, bahan bakar adalah zat yang dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas dan dalam kimia, bahan bakar biasanya merupakan senyawa yang mengandung karbon atau dilambangkan dengan C dan hidrogen dilambangkan dengan H. Jenis-jenis bahan bakar fosil, contohnya bensin, solar, LPG, batu bara, minyak bumi, dan komposisi hidrogen, senyawa C-H, dan reaksi pembakarannya adalah CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O tambah energi CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2. Oksigen tambah energi. Selanjutnya, kimia teknologi pembakaran. Teknologi pembakaran, teknologi pembakaran dalam kimia berkaitan dengan cara mengatur dan mengoptimalkan pembakaran untuk efisiensi energi tinggi, emisi rendah, keamanan tinggi, prinsip dasar pembakaran, pembakaran sempurna, bahan bakar tambah oksigen, itu menjadi CO2 tambah H2O, efisien lebih bersih. Pembakaran tidak sempurna, terbatas oksigen, menjadi CO karbon asap H2O, tidak efisien, berbahaya, CO beracun. Berikutnya, pembakaran bahan bakar menurut fisika, berdasarkan fisika disebut sudut pandang fisika bahan bakar dalam sumber energi kimia yang bisa diubah menjadi bentuk energi lain, terutama energi panas, dan kemudian bisa diubah lagi menjadi energi mekanik atau listrik. Komposi, konsep energi dalam fisika, energi kimia dalam bahan bakar dibebaskan saat terjadi pembakaran. Reaksi eksotermis. Contoh, energi potensial kimia dari bensin. Panas, menjadi tekanan, menjadi gerak piston, energi kinetik. Energi ini dihitung menggunakan entalpi pembakaran atau kalor pembakaran atau Q. Yang berikut teknologi pembakaran menurut fisika. Yang pertama, pembakaran di mesin internal combustion engine. Prinsip kerja siklus termodinamika, contoh siklus Otto, siklus diesel, konsep konversi panas menjadi tekanan, menjadi gerak piston. Analisis tekanan volume, suhu, kerja W. Kalor Q, pembakaran dalam fisika. Satu, hukum kekekalan energi. Hukum satu, termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Dalam proses pembakaran, energi kimia menjadi energi panas, menjadi energi mekanik di mesin, atau energi listrik di pembangkit. Yang berikutnya, apa itu termodinamika pembakaran? Pembakaran adalah proses eksotermis di mana bahan bakar bereaksi dengan oksigen menghasilkan panas kalor, produk gas seperti CO2 dan H2O. Dalam sistem termodinamika, panas ini bisa diubah jadi kerja. Misalnya, gerak piston, turbin, dan lain-lain. Berikutnya, menurut termodinamika, hukum termodinamika pembakaran satu, termodinamika kekal energi.
Itu Q kurang W sama dengan, nah, bisa dilihat ini, baru Q sama dengan kalori yang masuk dari reaksi pembakaran, W sama dengan kerja yang dihasilkan. Misalnya gerak piston. Nah, ini perubahan energi dalam internal sistem. Artinya energi dari bahan bakar berubah bentuk, bukan hilang. Berikutnya, apa itu pendekatan gas ideal? Pendekatan gas ideal adalah model teoritis gas yang memenuhi hukum gas ideal. Itu PP sama dengan N kecil RT. Keterangan P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah mol gas, R adalah konstanta gas universal atau 8.314 Joule mol atau Kelvin, dikali Kelvin. T adalah suhu. Berikutnya, satu, hitunglah perubahan energi. Jika kita tahu jumlah gas di suhu, kita bisa hidup energi internal dan entalpi menggunakan energi dalam U, yaitu U sama dengan NCVA, entalpi H. Nah, ini rumusnya, CV dan CP sama dengan kalor jenis molar pada volume atau tekanan tetap. Analisis proses dalam siklus termodinamika dalam siklus Otto atau diesel. Gas dianggap ideal agar bisa digunakan rumus sederhana untuk efisiensi dan tekanan atau volume, misalnya V1 per T1 sama dengan P1 V2 V2 per T2. Nah, yang berikutnya, hitung tekanan dan volume akhir. Misalnya, pembakaran meningkatkan suhu gas dari 300 ke 1500 Kelvin. Kita bisa cari beberapa perubahan tekanan dengan asumsi volume tetap. Berikutnya, satu, energi internal U atau dilambangkan dengan U. Yang kedua, entalpi, yaitu ini dilambangkan dengan H. Yang pertama adalah energi internal. Definisinya, energi total yang tersimpan dalam sistem sebagai energi yang sebagai pertama energi kinetik molekul gerak. Kedua, energi potensial atau molekul. Selanjutnya, tetapi dalam gas ideal kita anggap hanya ada energi kinetik. Rumus energi internal untuk gas ideal. Internal apa? Internal adalah sesuatu yang berada di dalam diri kita atau yang pada inti kita. Itu rumus ini menunjukkan bahwa rumus yang berinti pada suatu pembahasan yang kita bahas, yaitu energi internal. U sama dengan N kecil CVTU, dan N jumlah mol, CV kapasitas panas moral pada volume tetap, T suhu dalam Kelvin. Perubahan energi internal ini adalah rumusnya. Yang kedua, entalpi. Definisi dari entalpi, jumlah total energi dalam sistem tambah energi akibat tekanan dan volume cocok buat sistem bertekanan tetap. Misalnya, pembakaran di atmosfer terbuka. H sama dengan untuk gas ideal, karena PV sama dengan nRT, maka ini rumusnya. Jadi perubahan entalpi menjadi begini rumusnya. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang perilaku gas ideal. Gas ideal adalah gas yang mengikuti persamaan
Kita lanjut ke gas ideal, perilaku gas ideal. Gas ideal adalah gas yang mengikuti persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT, hubungan antara variabel jika N dan R konstan, maka ini adalah P. Maka ini adalah P rho T per V. Yang kedua, V rho T P per T. Yang ketiga, T rho TV. Keterangan gas ideal. Molekul tidak saling tarik-menarik. Tidak ada gaya antara molekul. Volume molekul dibaikan. Yang ketiga, tumbukan agar molekul adalah elastis sempurna. Berlaku paling baik di suhu tinggi dan tekanan rendah. Jadi gas ideal ini berlaku baik dalam suatu suhu yang tinggi maupun suhu rendah. Jadi ini adalah grafik daripada tekanan, suhu, ini volume, dan ini adalah kurva isoterm. Kedua adalah hubungan umum antara temperatur dan massa jenis. Satu, saat cair dan gas semakin tinggi suhu, semakin jenis makin kecil, massa jenis semakin kecil. Jadi begitu. Kenapa? Karena partikel makin renggang. Saat suhu naik, menjadi volume membesar, massa tetap. Ini P sama dengan M per V sama dengan massa jenis turun. Yang kedua, saat padat, perubahan massa jenis relatif kecil, tetapi tetap menurun sedikit suatu suhu naik. Menurun sedikit saat suhu naik. Jadi ketika suhu naik, padat, ketika suhunya naik, maka ketika dia menurun sedikit saat suhu naik, gitu, teman-teman. Jadi yang terakhir, contoh grafik deskriptif. Ini adalah grafik temperatur versus massa jenis udara. Jadi ini P kilogram per meter kubik. Ini adalah grafik piston. Ketika suhu naik, maka ruang pembakaran akan juga naik seperti ini, teman-teman. Jadi titik awal bisa di sekitar 1225 kilogram atau kilogram per meter kubik pada suhu 15 cm udara. Ketika suhu naik, jadi 100 cm, massa jenis bisa turun sekitar 0,946 kilogram per meter kubik. Sekian dari saya. Terima